saat ini kita kan pemerintah sudah menggalakkan untuk menggas bagaimana program pertanian itu lebih maksimal maju ya, khusus di wilayah Indonesia, tidak terlepas Kalimantan dan khusus Kota Rimba. Nah, sampai sejauh mana ini? Iya, siap. Benar yang disampaikan Pak Taufik bahwa Pak Presiden dan Wakil Presiden terpilih melalui asta citanya terkait dengan pertanian ini adalah asta cita yang kedua untuk mewujudkan swasembada pangan. Oleh sebab itu, Pak Menteri Pertanian juga meresponnya, menindaklanjutinya dengan upaya-upaya untuk pencapaian swasembada pangan ini. Beliau sudah ber-MOU dengan Kasat untuk kegiatan OPLA, optimalisasi lahan rawa dan cetak sawah. Kegiatan sudah dimulai dari awal tahun 2024 ini, berlanjut sampai dengan sekarang. Itu progresnya kalau untuk OPLA sudah 100%, target kita ada 145 hektar. Kemudian di akhir tahun 2024 ini, saat ini kita sedang fokus untuk kajian pemetaan cetak sawah. Kajian pemetaan cetak sawah ini Kementerian Pertanian bermitra dengan perguruan-perguruan tinggi sebagai konsultannya. Nah, untuk Kota Waringin Barat yang melaksanakan kajian pemetaan cetak sawah ini adalah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Ya, kita punya target APL yang berpotensi untuk cetak sawah itu seluas 4.270 hektar. Nah, saat ini mereka ada di sini, universitas ini ada 15 tim yang diterjunkan untuk survei dan investigasi terhadap target tadi yang 4.270 hektar itu. Nah, setelah survei investigasi dilaksanakan, mereka akan mulai menyusun desainnya untuk cetak sawah. Nah, desain ini harus sudah selesai di tanggal 20 Desember. Jadi mereka sudah hampir 3 minggu ada di sini. Minggu ini, minggu terakhir, hari ini akan mensurvei dan investigasi lahannya Lanut Angkatan Udara, ada di sekitar Bundaran Pelingko, Pak. Di situ ada 100 sampai 200 hektar sementara. Ini yang akan disurvei oleh tim ini. Jadi siang nanti jam 1 mereka akan ke sana. Nah, selain program OPLA dan cetak sawah, Kementerian Pertanian juga memprogramkan saat ini kita diminta untuk menginventarisir irigasi-irigasi yang mendukung untuk cetak sawah itu. Jadi ada irigasi primer, sekunder, dan tersier. Kemarin siang Pak Menteri sudah rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR dan dihadiri oleh semua kepala dinas provinsi, juga Kasat dan Rem dan Dim hadir di Jakarta sana. Yang semula irigasi primer dan sekunder itu ranahnya PUPR, kemudian yang tersier itu baru ranahnya pertanian, saat ini dilebur. Jadi untuk mendukung swasembada pangan itu dilebur. Kolaborasi ya? Benar, kolaborasi. Nah, data ini yang diminta secara harian kita melaporkan ke pusat melalui aplikasi yang sudah disediakan. Ya, paling lambat tanggal 20 Desember semua kabupaten kota sudah datanya ada di kementerian. Baru kemudian itu yang akan dibahas rapat koordinasi dengan 2 kementerian yang ada ini. Obor kan merupakan dulu lumbung pertanian. Benar, ya, lumbung padi ya. Nah, yang saat ini karena dengan era globalisasi dengan perkebunan ya, maka polanya berubah. Betul, ya. Tapi ini berubah lagi gitu ya. Nah, Bu, yang menjadi Hmm. prioritas sebenarnya untuk wilayah Kota Waringin Barat khusus pertanian itu wilayahnya mana, Bu? Iya, begini. Memang benar kendala-kendala yang terjadi di lapangan, Pak Taufik. Semenjak adanya larangan bakar. Ya, kalau dulu kan masyarakat kita, masyarakat lokal itu untuk membuka lahannya kan dengan bakar. Akhirnya karena ada peraturan dan itu memang peraturan itu diterapkan yang membakar kelihatan dari satelit langsung
mohon maaf, ciduk ya, diciduk ya, sampai ada beberapa yang sudah di Polres. Itu menjadi salah satu kendala sehingga Kobar yang dulunya swasembada pangan bisa dilaksanakan dari tahun ke tahun semakin menurun. Lahan padi itu semakin menurun. Salah satunya selain lahan yang tidak boleh bakar lahan, juga adanya peralihan komoditas. Iya, dulu masyarakat kita masih banyak yang bertanam. Sekarang karena sawit secara ekonomi juga bisa menjanjikan ya, daripada tanam padi, jadi banyak lahan yang dulunya padi beralih di sawit. Nah, ini juga merupakan salah satu kendala. Tidak hanya di Kabupaten Kota-Waringin Barat, tapi juga semua kabupaten prosesnya seperti itu. Dan itu sudah diinventarisir oleh pusat. Kami dari kabupaten dalam hal ini juga yang memperhatikan petani, karena kesejahteraan petani itu dasarnya adalah nilai-nilai jual ekonomi hasil pertanian. Perputarannya di situ. Iya, jadi kami juga berharap nantinya dengan adanya peralihan komoditas yang lebih menjanjikan secara ekonomi, pemerintah juga hadir di situ. Bagaimana membela petani untuk kesejahteraannya tetap terjamin di situ. Nah, itu program yang mana ini sudah alih fungsi ya kelihatannya. Benar. Tapi bagaimana sarana prasarana dalam menunjang untuk jalan lingkungannya kira-kira? Iya, siap. Jadi selain alih fungsi, kemudian selain larangan bakar, kemudian juga selain problem ini juga Bapak, di Kobar kita petani kita semakin lanjut usia. Secara regenerasi juga sudah berubah gitu. Iya, jadi untuk tetap pertanian itu eksis, jadi pemerintah pusat pun juga akan memberdayakan pihak-pihak kedua, juga petani-petani milenial mulai dibentuk. Petani milenial ini diminta untuk menginventarisir lahan yang ada, kemudian juga menginventarisir dukungan sarana prasarana yang diperlukan. Salah satunya adalah alat mesin pertanian. Traktor, hand traktor itu sangat diperlukan untuk membuka lahan. Nah, ini pemerintah juga konsisten untuk itu. Nah, sekarang kita untuk merekrut tenaga milenial ya, yang mana saat ini kan perlu pendaftaran, perlu inventarisasi sampai sejauh mana SDM mereka. Nah, bagaimana langkah-langkah Dinas Pertanian menyikapi ini? Oke, jadi untuk merekrut petani milenial, kami tetap ujung tombak kami, teman-teman kami yang di lapangan, PPL. PPL ini kan setiap desa ada pendampingnya. Nah, PPL yang mendampingi desa itu, kami meminta mereka membidik. Kira-kira petani milenial yang punya potensi, itu kita daftarkan. Kita daftarkan untuk masuk dalam brigade pangan. Ya, dari Kementerian Pertanian membentuk brigade pangan ini, berjumlah 15 orang satu brigade. Nah, itu nanti yang akan memanage tanah-tanah di Kabupaten Kota-Waringin Barat yang saat ini belum diberdayakan, ataupun dia juga memanage lahan-lahan sawah yang sudah ada, ikut mendampingi petani. Bagaimana petani kita ini yang semakin hari jumlahnya semakin terbatas, itu tetap optimal dalam mengolah lahannya. Nah, mungkin harapan Ibu selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Waringin Barat, harapannya bagaimana ke depannya? Siap. Jadi saya selaku saat ini masih dipercaya jadi Kepala Dinas Pertanian yang juga melaksanakan program-program dari Kementerian Pertanian. Saya mengharapkan kolaborasi dari berbagai pihak. Satu sisi kolaborasi intern dinas kami antar pejabat yang di Dinas Pertanian bidang teknis dengan teman-teman yang ada di lapangan. Juga kami ingin berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Contohnya PUPR tadi. Karena irigasi itu tidak sawah itu tidak lepas dari irigasi. Irigasi banyak faktornya. Ya, dalam hal ini PUPR. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Kemudian yang terakhir, kami juga berkolaborasi dengan perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Kota-Waringin Barat. Jadi sudah kami himbau, surat sudah kami edarkan agar mereka peduli dengan lahan-lahan sekitar yang belum diberdayakan oleh masyarakat. Mereka ikut ambil bagian di situ dalam hal pembukaan lahannya dan juga pendampingan kepada petaninya. CSR mereka kami harapkan juga ikut ambil bagian dalam mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita. Ini sedikit, ini menarik juga. Bagaimana dengan hutan HP, ada perubahan pengajuan untuk bebas area sehingga ini kan memspot kepada masyarakat sendiri. Iya, benar. Tidak dipungkiri bahwa Kobar lahannya
sebagian besar yang ada ini masuk di HP. Tapi kembali itu bagian daripada inventarisir kami, karena di pusat pun juga seperti itu. Catat lahan yang potensi untuk pangan tapi masuk dalam kawasan. Nah, kami tingkat kabupaten mencatat, melaporkan, sudah menginventarisir, kami laporkan ke atas. Nah, kemudian untuk level atas ini nanti yang akan membijaksanai apakah kami berharap nih lahan kawasan hutan itu bisa diberdayakan untuk lahan pangan, sehingga kembali swasembada itu bisa diwujudkan. Itu sudah ranahnya pimpinan yang di atas. Oke, Bu. Iya.